Halo Pesti, kembali lagi bersama gue Kois Hidayatul Basayev di serial Bayan Azamain. Pernahkah kita berpikir dari mana sebenarnya peradaban manusia bermula? Apakah dari penemuan roda, tulisan, bangunan megah, atau justru dari hubungan manusia dengan langit, dengan sesuatu yang transenden? Di balik cerita tentang kota-kota purba dan penemuan besar, tersembunyi kisah spiritual yang seringkali terlupakan. Sebelum lahirnya Islam secara formal, bumi ini telah dihuni oleh manusia-manusia yang Allah utus untuk membimbing dan menyentuh hati serta membuka mata. Mereka adalah para nabi, utusan yang membawa cahaya di tengah gelapnya ketidaktahuan. Dan dalam sejarah itu, kita menemukan sosok seperti Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, hingga Musa. Mereka bukan sekedar tokoh spiritual, tapi juga arsitek peradaban. Mereka hidup di tengah masyarakat dengan kemajuan teknis, namun kehampaan spiritual. Dan di titik inilah kisah mereka menjadi relevan hari ini. Karena sejarah bukan semata-mata tentang masa lalu, tapi juga tentang cermin untuk masa depan. Sejarah bukan sekedar tumpukan catatan dan angka. Ia adalah cermin bagi peradaban hari ini, dan di sanalah kita bisa bercermin. Apa arti kemajuan tanpa arah, dan apa arti teknologi tanpa nilai. Di tengah dunia yang masih belajar merangkak, mengenal waktu dan makna, hadir seorang manusia istimewa. Ia tidak hanya menjadi saksi zaman awal, tapi juga pelopor ilmu yang menjadi fondasi peradaban. Maka, mari kita awali perjalanan ini dari sosok yang sering terlupakan, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu figur misterius tapi penting dalam sejarah manusia. Disebut dalam Al-Quran, dan ceritakanlah Muhammad kisah Nabi Idris di dalam kitab. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56-57. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan berbagai riwayat klasik, Idris dikenal sebagai orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian dari kain, dan mengajarkan ilmu perbintangan serta perhitungan waktu. Sebagian ulama menyebut Nabi Idris hidup antara Babilonia awal hingga Mesir, dan menjadi pionir dalam ilmu teknik dan sistem hidup masyarakat. Kita membayangkan dunia masa itu sebagai era yang primitif, tapi apa yang dilakukan Idris adalah melampaui zamannya. Ia menciptakan dasar-dasar intelektual dan budaya yang kelak jadi landasan bagi sistem keilmuan manusia. Bayangkan pada masa manusia masih bergantung pada naluri dan insting dasar, Idris memperkenalkan manusia pada alat tulis, perbintangan, dan perhitungan waktu. Ia membimbing manusia memahami musim, menghitung gerak langit, dan menata kehidupan sosial dengan lebih teratur. Bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan pena, sebuah simbol dari akal dan kebijaksanaan. Pena yang hari ini tampak sepele, pada masa itu adalah sebuah revolusi. Idris tak hanya memperkenalkan cara menulis, tapi juga membangun kesadaran akan pentingnya ilmu. Ia menjadi pelopor peradaban literasi. Ini adalah simbol awal bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar produk sekuler, tetapi juga wahyu yang diilhamkan dari langit. Kita sering membayangkan Nabi hanya sebagai pembimbing spiritual, tapi Idris adalah simbol bahwa Nabi juga bisa menjadi ilmuwan. Ilmu dalam Islam bukan berdiri sendiri. Ia harus membimbing dan dibimbing oleh wahyu. Dan Idris adalah refleksi awal dari integrasi ini. Dari pena yang memperkenalkan manusia pada ilmu, kita beranjak ke kapal, sebuah simbol lain dari peradaban. Jika Idris mengajarkan kita pentingnya intelektualitas, maka Nuh menunjukkan makna dari keteguhan dan inovasi di tengah penolakan. Karena ketika kita bicara tentang Nabi Nuh alaihissalam, kita sering membayangkan bahtera besar dan banjir maha dahsyat. Tapi kisahnya lebih dari sekedar bencana alam. Ini adalah cerita tentang masyarakat maju yang menolak bimbingan Tuhan. Kaum Nuh memiliki struktur sosial, kemampuan bertani, bahkan teknologi konstruksi. Mereka bukan masyarakat yang primitif. Tapi di balik kemajuan itu, mereka menyembah patung Wat, Suwa, Yogud, Ya'uk, dan Nasr, yang merupakan simbol-simbol pengutusan tokoh-tokoh masa lalu. Selama 950 tahun ia berdakwah, namun hanya sedikit yang mengikuti Nabi Nuh. Dalam periode yang luar biasa panjang itu, Nuh
menunjukkan satu nilai penting, yaitu keteguhan. Ia membangun kapal bukan di tepi laut, tapi di tengah daratan. Kaumnya menertawakan ia, bahkan menganggapnya gila. Sebagaimana dalam Quran Surah Hud ayat 38 disebutkan bahwa setiap kali kaum melewatinya, mereka mengejeknya. Kapal itu bukan sekedar kendaraan, ia adalah simbol perlawanan terhadap mainstream. Ketika mayoritas memilih mengabaikan kebenaran, Nabi Nuh membangun jalannya sendiri. Dan ketika air bah datang, semua teknologi, bangunan, dan sistem sosial kaum Nuh tenggelam. Ini adalah peringatan bahwa kemajuan tanpa keimanan akan selalu rapuh. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Kapal itu sendiri adalah sebuah proyek teknologi. Dibangun dengan detail yang diperintahkan oleh Allah dengan ukuran tertentu dan struktur kokoh. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan menolak teknologi. Justru, teknologi menjadi instrumen keselamatan ketika dibimbing oleh nilai dan wahyu. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa pembangunan Bahtera Nuh berlangsung puluhan tahun dengan pengawasan dan bantuan malaikat. Ini menunjukkan bahwa proses pembangunan sebuah peradaban bukan perkara instan. Diperlukan visi, kesabaran, dan keteguhan iman. Kapal itu adalah sebuah simbol integrasi antara wahyu, kerja keras, dan teknologi. Dan Nuh adalah arsiteknya. Setelah air bah menyapu dunia dan menyisakan segelintir manusia beriman, generasi baru pun tumbuh. Mereka membangun kota, menulis hukum, menciptakan sistem sosial yang megah. Tapi, apakah mereka belajar dari masa lalu? Mari kita lihat pada kota megah yang bernama Babilonia. Ketika kita bicara tentang kota-kota besar pertama dalam sejarah manusia, nama Babilonia selalu muncul di barisan awal. Disinilah lahir hukum tertulis tertua, dikenal sebagai Kode Hammurabi, yang mencakup lebih dari 280 pasal hukum yang mengatur pidana, perdata, dan kehidupan sosial. Sistem itu sudah menunjukkan bagaimana manusia mencoba menciptakan keteraturan di tengah kompleksitas hidup. Namun, di tengah kecanggihan itu, Babilonia juga menjadi lambang dari penyimpangan akidah. Masyarakatnya menjadikan benda-benda langit sebagai objek sembahan. Mereka menyembah Marduk, dewa langit, lalu Istar, dewa cinta dan perang, serta banyak dewa lainnya. Al-Quran menyinggung Babilonia secara tidak langsung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 yang menyebut dua malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan sihir kepada masyarakat sebagai ujian. Dalam tafsir At-Tabari disebut bahwa penduduk Babilonia mulai menggantikan ilmu dengan sihir dan memperalat kekuatan gaib untuk mengendalikan orang lain. Bangunan-bangunan seperti Menara Babel yang konon dibangun untuk mencapai langit adalah simbol kesombongan manusia. Mereka tak lagi menyandarkan kemajuan kepada Tuhan, tetapi kepada ambisi dan penguasaan total. Maka tak heran jika para nabi di masa itu mengingatkan mereka dengan tegas. Di tengah kota yang menjulang dengan menara dan ambisi, lahir seorang anak yang kelak akan mengguncang dasar-dasar keyakinan masyarakatnya. Dari rahim peradaban yang menyimpang, justru lahir penantang utama, Ibrahim alaihissalam, sang penghancur berhala dan pendiri jalan tauhid. Dari rahim masyarakat Babilonia yang sudah sekular, inilah lahir seorang anak bernama Ibrahim. Ayahnya, Azar, dikenal sebagai pembuat patung berhala. Sejak muda, Ibrahim alaihissalam menunjukkan daya pikir kritis yang luar biasa. Ia menolak mengikuti apa yang diyakini orang banyak tanpa alasan. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 76 sampai 79, Ibrahim mempertanyakan penyembahan terhadap bintang, bulan, dan matahari. Setelah merenungi bahwa semua itu terbit dan tenggelam, ia menyatakan, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh keikhlasan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ibrahim bukan hanya pemikir, tapi juga pembaharu. Ia menghancurkan berhala-berhala kaumnya dalam satu peristiwa besar, lalu membiarkan hanya satu berhala besar tersisa. Ketika ditanya siapa pelakunya, ia menjawab dengan satir. Tanyakan saja pada berhala besar itu jika ia bisa bicara. Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Aksi ini menggegerkan. Raja Namrud memutuskan membakar Ibrahim hidup-hidup.
Tapi Allah menyelamatkannya. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 69, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Perjalanan Ibrahim tidak berhenti di situ. Ia hijrah membangun keluarga di berbagai tempat. Di Mekah, bersama Ismail, ia membangun Ka'bah sebagai pusat tauhid. Ia menjadi bapa dari 3 agama besar dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Warisan Ibrahim tidak berhenti pada gagasan, tapi terus mengalir lewat keturunannya. Dari bapa para nabi, lahirlah Yusuf, sang negarawan muda yang mengubah wajah Mesir, bukan dengan pedang, tapi dengan kebijakan dan ketahanan pangan. Inilah momen ketika spiritualitas bertemu strategi kenegaraan. Putra dari Yakub, cucu dari Ishak, cicit dari Ibrahim, Yusuf alaihissalam adalah penerus warisan tauhid. Tapi bukan sebagai pendakwah semata, melainkan sebagai negarawan. Yusuf dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, dan dipenjara karena fitnah. Tapi dari titik terendah itulah Allah mengangkatnya ke posisi yang tertinggi. Ia menjadi pengelola keuangan dan logistik kerajaan Mesir. Dalam Quran Surah Yusuf ayat 47-49, Yusuf menjelaskan strategi menghadapi masa kelaparan, menyimpan hasil panen selama 7 tahun, dan mendistribusikannya secara bijak di masa krisis. Ini adalah model ketahanan pangan yang sangat maju. Bahkan dalam teori kebijakan publik modern, prinsip penyimpanan strategis seperti ini adalah kunci keberlangsungan sebuah negara. Yusuf menerapkannya ribuan tahun sebelum konsep ekonomi formal lahir. Yang menarik, Yusuf tidak membalas dendam ketika bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Ia justru berkata, "Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Maha Penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 92. Namun, waktu terus berjalan. Dinasti berganti, rasa syukur atas jasa Yusuf memudar, digantikan tirani. Di saat rakyat terbelenggu, langit kembali mengutus seorang pembebas, Musa alaihissalam. Kisahnya bukan sekedar perlawanan terhadap raja, tapi juga terhadap sistem yang mengaku Tuhan. Setelah Yusuf, kekuatan Mesir beralih ke dinasti yang tak lagi mengenal jasa Bani Israel. Mereka dijadikan budak, dipaksa membangun proyek-proyek negara. Mesir menjadi simbol kekuasaan absolut. Firaun, sang raja, menyatakan, "Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Di masa itu Musa alaihissalam lahir. Ia dibesarkan di istana Firaun, namun tumbuh dengan nurani yang peka. Setelah peristiwa pembunuhan seorang Mesir oleh Musa, ia keluar dari Mesir dan diangkat sebagai nabi. Allah memerintahkannya kembali kepada Firaun. "Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Quran Surah Thaha ayat 43. Konfrontasi pun terjadi. Firaun menantang Musa dengan sihir, tapi Musa dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar membuktikan kebenaran wahyu. Para penyihir istana justru bersujud menyatakan iman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Puncak kisah ini adalah peristiwa Laut Merah. Ketika Musa membelah laut, Bani Israel menyeberang dan Firaun tenggelam. "Hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu." Quran Surah Yunus ayat 92. Setelah melalui para nabi dari Idris hingga Musa, kita melihat satu benang merah. Bahwa peradaban tanpa nilai akan hancur oleh kesombongannya sendiri. Kini tiba saatnya kita bertanya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari mereka? Dan apakah kita sedang mengulang kesalahan yang sama? Peradaban kuno bukan hanya tentang kemegahan bangunan dan penemuan teknis, tapi tentang bagaimana manusia bersikap terhadap kebenaran. Babilonia punya hukum, tapi kehilangan tauhid. Mesir punya struktur, tapi kehilangan keadilan. Namun para nabi datang, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengoreksi. Mereka hadir membawa cahaya di tengah kemajuan yang kehilangan arah. Hari ini, kita hidup dalam dunia yang juga penuh pencapaian, tapi apakah kita memiliki keberanian seperti Ibrahim? Atau integritas seperti Yusuf? Atau keteguhan seperti Nuh? Dan militansi moral seperti Musa? Sejarah tidak hanya untuk dikenang, tapi untuk direnungkan karena barangkali Babilonia dan Mesir yang dulu kini hidup kembali dalam bentuk yang berbeda. Dan pertanyaannya,
kita berdiri di pihak siapa. Oke, itu dia serial Bayana Zamanain episode yang kedua bersama gue Kois Hidayatul Basayev. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ilaliko.